terus terang baru sekali kemarin naik ke Gunung Gunung Rinjani, Rinjani. sudah begitu terpesonanya dengan Alam. alamnya di sana. Bagaimana di sana itu sungguh memikat hati kan. Ya, ya. Terbayar lah walaupun kita bersusah payah capeknya sampai ya. 1 minggu, ya kan? Tapi terbayar. Dan Pak Danrem ini kan lama di Kopassus ya. Terus terang Pak Danrem, ini Pak Danrem harus berbagi dengan Tribuners ini. Orang tuh kalau dengar Kopassus tuh langsung apa ya, kayak macam-macam sih. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita kembali dalam program Trilogi bersama saya, Dion Dede Putra. Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Pada episode kali ini, kita punya narasumber yang istimewa, spesial luar biasa, Komandan Korem 162 Wirabakti, Bapak Brigadir Jenderal TNI Agus Bakti. Beliau sudah 2 bulan lebih bertugas di Nusa Tenggara Barat, sudah berkeliling kemana-mana, sudah melakukan banyak aktivitas, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang, akan mendengarkan ngobrol santai dengan Pak Danrem, akan berbagi tentang hal-hal yang tentu sangat memberi inspirasi buat Anda semua. Selamat datang di Tribun Lombok, Pak Danrem. Terima kasih. Iya. Salam. Kami senang sekali ini di tengah kesibukan ini, baru tadi ada Pangdam, kemudian macam-macam, tapi Pak Danrem meluangkan waktu datang di Tribun Lombok ini. Saya terus terang, Pak Danrem itu saya mengikuti sejak serah terima tanggal 27, kemudian tanggal 28 Juni pisah sambut di Perempak dengan Pak Aris. Ini baru 2 bulan lebih, tapi Pak Danrem itu kayaknya sudah familiar sekali, sudah banyak sekali aktivitas di sini, karena ya Tribun Lombok juga memberitakan kegiatan-kegiatan Pak Danrem. Saya terus terang punya kesan Pak Danrem itu enjoy betul di NTB ini. Sudah tanam terumbu karang lah, sudah main tenis, macam-macam itu kegiatan Pak Danrem. Tapi gimana sebetulnya Pak Danrem dalam waktu yang singkat ini, tadi kesan saya Pak Danrem itu cepat sekali beradaptasi dengan masyarakat NTB. Ya, jadi ya memang tadi seperti yang disampaikan, saya menjadi Komandan Korem itu setelah terima dengan pejabat sebelumnya tanggal 27 Juni. Ya. Nah, sebenarnya setelah itu juga saya masih belum dilepas di Jakarta, masih melaksanakan tugas kurang lebih 2 minggu dan baru kembali ke sini. Oh, ke sini ya. Nah, masalahnya memang kalau di militer, di TNI AD ini, ketika kita mendapatkan skep jabatan, nah itu kita pasti ada jeda waktu entah 1 minggu, biasanya 2 minggu, kayak transisi begitu sampai dengan pelaksanaan setelah terima jabatan. Nah, disitulah sebenarnya ya kalau saya masa-masa itulah saya istilahnya kalau dalam kedinasan itu belanja masalah, kira-kira potensi apa di wilayah itu, apa yang harus dikerjakan, fokus di mana, manfaatkan momentum apa, narasi apa yang ingin dibangun, dan penguatan apa yang jadi sebenarnya 2 minggu itulah kuncinya. Istilahnya kita mau lomba lari, nah persiapan pemanasan itulah yang harus maksimal sehingga kita start langsung lari. Iya. Dan saya terus terang Pak Danrem itu langsung lari karena cepat sekali. Tapi kan ke NTB ini kan bukan baru pertama, karena Pak Danrem sebelumnya pernah juga di Kodam Udayana kan? Ya, saya pernah di Kodam 9 Udayana, waktu itu memang di Kodam, tapi saya waktu itu membidangi masalah staf operasi. Kemudian sebagai Komandan Batalion 900 Rider di Singaraja dan Komandan Secata. Itu tahun berapa Pak Danrem? Sekitar tahun 2010 sampai 2013 saya di sana. Lama 3 tahun. Ya, kebetulan pada saat itu juga sebelum Danion itu saya menjabat sebagai kepala seksi administrasi Kasprinya Pangdam. Ya. Memang zaman Pak siapa itu Pak Dan? Waktu itu Pak Leonard dengan Pak Wisnu. Oh ya, Pak Leonard, Pak Dua Wisnu. Pangdam waktu itu saya posisi tugas bekerja. Ya pernah mampirlah ke Lombok ini, itu ikut beliau. Tapi jauh lah Pak Danrem ya dibanding 10 tahun lalu sama sekarang. Oh iya pasti. Kemajuan udah begitu signifikan, situasinya juga sudah lainnya. Memang terus terang dulu agak sepi ya kan. Iya.
agak sepi, belum ada sirkuit Mandalika dan sebagainya. Iya. Sekarang udah semarak sekali di sini. Iya. Dan Pak Danrem ini kan lama di Kopassus ya. Terus terang Pak Danrem, ini Pak Danrem harus berbagi dengan Tribuners ini. Orang tuh kalau dengar Kopassus tuh langsung apa ya, kayak macam-macam sih. Tapi saya dari pengalaman saya, ketemu orang Kopassus tuh kok enak gitu loh. Saya pernah ada beberapa lah apa yang saya ketemu tuh, ini tidak seperti yang mungkin dibayangkan. Dan apa sih yang paling berkesan Pak Danrem lama tugas di Kopassus ini bisa berbagi dengan Tribuners ini? Ya memang saya lulus dari Akademi Militer 1996. Ya, 96 ya. Jadi kalau misalnya di militer itu, Akademi Militer biasanya ditanya angkatan atau letting berapa, tahun kapan dia lulus, itulah letting atau angkatan. Saya 1996. Ya. Kemudian waktu itu setelah lulus dari Akademi Militer, kita masih harus menempuh pendidikan dasar kecabangan. Ya. Kemudian latihan komando latihan komando dengan beberapa pendidikan untuk persyaratan kualifikasi di pasukan khusus. Baru 1998 saya bergabung dengan Kopassus. Ya. Kopassus pun ada beberapa satuan ya. Kalau grup 1 waktu itu dengan grup 2 Parako, berarti harus berkualifikasi para dengan komando. Komando ya. Kemudian ada grup 3 Sandiuda. Kemudian ada Pusdiklat Passus, sekarang dulu Pusdikpassus namanya. Kemudian ada juga satuan 181 yang anti teror. Anti teror ya. Saya berkesempatan berdinas di grup 1 Parako, kemudian beberapa tahun di grup 3 Sandiuda. Nah memang Kopassus itu walaupun pasukan khusus ada tempurnya, tapi nuansa. Karena dulu kan namanya juga Kopasanda. Ya, Kopasanda Komando ya. pasukan Sandiuda. Ya di situ lebih banyak kegiatan-kegiatan penggalangan. Kita waktu itu penugasan ke beberapa trouble spot juga, tugasnya penggalangan. Harus masuk kita ke ya tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri. Ya bagaimana kita mau menggalang masyarakat kalau kita tidak dekat dengan jadi justru kekuatan silaturahim ya. Matangnya itu di situ, gitu kan. Saya bisa berinteraksi dengan para tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri. Ya mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang terbawa. Ya bukan pasukannya atau itunya. Nah, ketika saya masuk ke dalam mungkin pasukannya bisa keluar gitu. Kalau sudah di luar ya kita terbiasa. Iya. Jadi dan itu apa namanya, dan Pak Danrem juga bertugas. Saya dari searching dan informasi sebelumnya saya dapat, tugasnya banyak keliling dan daerah perbatasan semua ini. Pernah di Malinau juga Pak Danrem, kemudian di Sulawesi Utara ya. Itu tugas-tugas di perbatasan itu, dan saya tahu saya pernah juga tugas di Sulawesi Utara. Kalau Kalimantan sih saya dengar dari cerita teman-teman dari Kaltim, daerah yang Pak Danrem tugas itu, wah itu coverage wilayahnya luar biasa susahnya itu ya Pak Danrem. Itu bisa diceritakan itu yang paling berkesan di Malinau itu apa sebetulnya Pak? Wah itu memang sangat berkesan sekali saya di Malinau ya. Kabupaten dengan luas wilayah yang cukup besar, cukup luas. Ya kan? Kemudian masih minimnya infrastruktur saat itu ya. Mungkin sekarang sudah berkembang jauh. Jadi tahun berapa tuh Pak Danrem? 2014 setelah saya dari Bali saya ke Malinau. Saya ada beberapa koramil yang memang tidak bisa dicapai dengan jalan darat. Ya. Jadi alternatifnya hanya udara dengan sungai. Sungai ya. Jadi hari-hari kalau misalnya sana kebetulan juga Dandim itu sebagai komandan Satgas Teritorial. Ya. Jadi ada yang Satgas PAM Perbatasan, Dandim itu sebagai Satgas Teritorial membantu tugas PAM Perbatasan. Ya memang hari-hari juga sebagai Dandim tugasnya itu. Iya. Ya jadi saya ke koramil yang satu, koramil yang lain, kecamatan yang satu, kecamatan yang lain. Kebetulan waktu itu kita guyup dengan Forkopimda yang ada. Iya. Dengan bupatinya dulu Pak Jansen Tipa Padan, sekarang udah jadi Wagub Kaltara. Kaltara ya betul. Ya kan, dengan Kapolresnya kemana-mana kita selalu bersama gitu kan. Dan bersamanya bukan dalam satu mobil, dalam satu perahu ketinting kemana-mana. Wah itu memang pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Karena sungai di sana, iya kalau memang sedang ramah, enak pakai ketinting. Tapi kalau sudah agak deras melawan arus, wah itu cukup lumayan. Deg-degan juga. Deg-degan bukannya apa, karena biasa kita kalau misalnya kita berbicara safety, nah kita kadang kalau menyeberang, kita kan pasti pakai pelampung. Pelampung ya. Di sana kita diketawain kalau pakai pelampung, orang biasa hari-hari memang dipakai untuk transportasi kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya
sudah naik ke tinting, perahu itu mengarungi sungai-sungai yang ada, apalagi pas arusnya cukup deras, wah itu harus ya main lah sambil ketawa-ketawa kan sambil Itu kecepat paling air. jauh berapa itu Pak Danem ya, daerah itu? Ya, cukup jauh kan sepanjang perbatasan itu ya. Jadi saya pernah waktu itu dari Kayan Hulu ke Pujungan mungkin pakai ke Tinting 4 jam itu pernah. Jauh sekali. Ya, Jam. waktu itu. Ya kan dari satu kecamatan desa yang satu desa yang lain karena memang masih tergantung ke sarana transportasi sungai itu tadi. Gitu. Berarti kalau tugas ke satu wilayah itu tidak mungkin bisa langsung balik, memang itu? Tidak. Pasti. Iya, saya pasti izin dulu waktu itu ke Komandan Korem atas dasar saya kan. Iya. Jadi komandan saya mau ke desa-desa di perbatasan atau ke Koramil di perbatasan. Nah, mungkin 4 hari 5 hari saya tidak ada sinyal handphone gitu. Jadi blank itu. Blank udah kita nggak ada, memang tidak ada sinyal, masih belum ada waktu itu. Iya. Masih belum ada. Jadi kita nikmati, kita enjoy aja. Jadi itu Indonesia tuh begitu luas. Begitu luasnya Indonesia itu kan baru kita lihat Kalimantan Utara, Sulawesi ya kan, sekarang NTB, Bali. Nah, emang begitu luas. Waktu Sulawesi itu juga Pak Danem sampai ke Nusa Utara itu semua ya? Ya, memang kalau di Papua saya pernah penugasan ke sana kan, itu perbatasan darat. Dengan Papua Nugini. Di Udayana ini juga kita punya perbatasan RI dengan Timor Leste. Ya kan di Atambua sana. Kalau di Kalimantan kan Malaysia. Dengan Malaysia itu kan perbatasan darat semua. Ya. Nah kalau di Sulawesi Utara kita ada namanya Kopspam Pulau Terluar. Ya. Jadi mungkin kalau pulau-pulau kecilnya itu ada 100-an di sana, tapi yang habitans yang ada masyarakatnya itu paling berapa gitu ya? Iya. Yang paling utara, paling jauh itu adalah Pulau Miangas. Ya. Ya kita mungkin familiar, sangat sering dengar ya kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tapi saya tidak terbayang ternyata Miangas itu jauh sekali gitu. Jauh sekali dari Filipina itu Pak Danem. Sudah dekat sekali dengan Filipina. Bagaimana dulu pendiri bangsa ini bisa mempersatukan wilayah, salah satunya itu Pulau Miangas yang sangat menjorok ke utara seperti itu kan. Nah, itu. Jadi Pak Danem yang berbatasan dengan darat sudah, yang berbatasan dengan laut sudah. Kalau macam. Kalau di NTT sampai di Atambua. NTT pernah saya waktu ya karena Kodam 9 itu kan sebagai Koops PAM perbatasan RI DTL. Waktu saya di staf operasi waktu itu ya staf dari Koop itu dan pernah ya hanya meninjau. Meninjau ke sana ke beberapa pos, ya, artinya udah tahu lah situasinya sedikit. Di Sulawesi Utara itu berapa tahun Pak Danem? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu ke Jakarta. Ya. Baik Pak Danem. Ini Pak Danem itu dengan pengalaman di Kopassus kemudian di perbatasan luar. Saya juga dengar Pak Danem pernah tugas luar negeri Pak Danem. Oh, pas luar negeri ya. Iya, memang sebelum saya sebagai Danrem, saya menjabat sebagai Paban 6 Hubungan Luar Negeri di Staf Intel Angkatan Darat. Kan. Memang sebelum itu juga saya pernahlah mengikuti kursus-kursus singkat di luar, namun pada kesempatan sebagai Paban 6 Hublu itu, kita bagaimana mempererat persahabatan dengan Angkatan Darat, negara-negara sahabat, mendesain bagaimana kerjasama yang akan dilaksanakan. Ada beberapa bidang seperti bidang seminar-seminar, kemudian bidang pendidikan, latihan, dan bidang ya kita banyak membeli alutsista tentu saja dengan latihan-latihan dan transfer of knowledge and transfer of technology-nya seperti itu. Ya memang saya kerjakan setiap tahun bagaimana mengembangkan atau meningkatkan kerjasama itu dari mulai pertemuan antara pucuk pimpinan sampai dengan kerjasama latihan anggota di satuan-satuan. Jadi komplit betul ini Pak Danem ini juga dengan luar ya. Jadi kalau macam juga pernah menjadi juru bicara, jadi humasnya di Kostrad ya Pak Danem. Ya waktu di Kostrad juga saya pernah
ya sebagai kalau di angkatan darat kan namanya penerangan. Penerangan ya. Ya, Penerangan. bukan hubungan masyarakat karena mungkin dari Ya. zaman Orde Baru dulu Sudah namanya penerangan. penerangan. Sampai sekarang belum berubah. Ya. Penerangan kalau di angkatan darat Dinas Penerangan Angkatan Darat, kalau di satuan jajaran ini kalau di Kodam kan penerangan Kodam. Kalau di Kostrat penerangan Kostrat. Ya, di situ juga saya mendapat teman-teman baru lah. Teman-teman baru, pengalaman baru juga berhadapan dengan saya media. banyak ketemu sama rekan-rekan dari Tribun, kemudian dari media yang lain juga. Ya kebetulan saya belum banyak juga mengerti tentang kehumasan, tentang media, tentang jurnalisme. Itulah saya tanya, Mas, Pak, ini gimana sih? Interaksi terjadi, akrab lagi, banyak teman lagi, banyak sahabat lagi kan itu. Iya, Pak Danren. Kalau berdasarkan sejumlah survei, mungkin kita agak bergeser sedikit. Berdasarkan survei itu kan tingkat kepuasan masyarakat ya terhadap institusi negara TNI itu kan tinggi, ya. Dan ya kami juga di media kami sering juga mempublikasikannya bahwa kalau kita mau ukur ya reformasi ini yang paling TNI termasuk yang sangat reformis, ya. Tapi tentu kan tantangan hari ini Pak Danren akan juga tidak mudah ya hari ini. Nah, ini kira-kira sebetulnya apalagi sekarang Pak Danrem sebagai komandan teritorial lah di NTB sebagai Danrem ini apa sebetulnya kiat-kiat dari TNI untuk bagaimana kemanunggalan dengan rakyat ini ya, dengan situasi yang juga sudah berbeda sekarang, riuh rendah medsos macam-macam Pak Danrem, itu mungkin ada tips-tips atau kiat apa yang dilakukan sehingga ya TNI itu tetap ada di hati masyarakat, itu seperti apa Pak Danrem? Ya saya sering tekankan ke seluruh jajaran ya, ke anggota Korem 162 di Kodim dan sebagainya juga, kita tetap pedomani tugas pokok ya. Kalau sesuai dengan undang-undang TNI, tugas kita adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa. Itu diuraikan di situ, ada tugas-tugas di bidang OMP dan OMSP. OMSP ada 14 itu kan, OMP bagaimana kita apabila ada inovasi atau agresi dari negara lain. Nah, kalau misalnya turun ke bawah itu kan ada tugas-tugas pokok masing-masing satuan, khususnya juga di Korem. Bagaimana Korem melaksanakan atau memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan pembinaan teritorial. Nah, kadang mungkin orang belum banyak juga tidak familiar dengan apa sih, tahu teritorial tadi sebenarnya apa. Ya kan? Kenapa kok ada Korem, kenapa ada Kodim, kenapa Babinsa, jajaran Kodim itu selalu bersama-sama dengan masyarakat, karena memang sistem pertahanan kita kan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa menyatu dengan masyarakat, karena pusat kekuatan atau sentral of gravity kita adalah penunggalan TNI dan rakyat. Makanya tertera dalam tugas pembinaan teritorial itu ya bagaimana kita menyiapkan potensi pertahanan secara dini. Kemudian meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat dengan kegiatan-kegiatan membantu masyarakat di sekelilingnya. Maka saya selalu tekankan, dimanapun berada, selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu kesulitan masyarakat. Ya kan? Memang membantu ini sangat luas dan memang tergantung dari sumber daya yang ada yang memang sudah program-program dianggarkan seperti TMMD, kemudian kegiatan-kegiatan karya bakti, Komsos dan sebagainya, ya kan. Tetapi Babinsa dan Ramil, Dandim dan Danrem itu dituntut komunikasi, kerjasama, koordinasi, dan kreativitas dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kira-kira peluang apa yang bisa kita kerjakan di sini? Banyak instansi, banyak BUMN, ya, mereka memiliki kegiatan-kegiatan yang mungkin akan sangat optimal hasilnya apabila bersinergi dengan instansi yang lain. Nah, itu peluang. Nah, saya dekati dengan BUMN ada bank di sini, ya kan? Ada perusahaan-perusahaan yang lain, ada dana-dana yang dimiliki seperti CSR, seperti itu kan? Nah, itu kan kalau kita kerjakan sama-sama membantu masyarakat. Intinya kan bagaimana membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Program-program yang sudah dilaksanakan, mulai kebetulan tidak di NTB saja, tetapi di NTB cukup banyak
lahan-lahan yang mengalami kekeringan. Kita pasang pompa hidram yang tidak menggunakan listrik itu dengan pipa yang kita arahkan ke perumahan, ke pesawat dan perkebunan. Sampai dengan saat ini sudah ada 52 titik di seluruh NTB. Di wilayah NTB. Kemudian juga kita mapping dan plotting rumah-rumah masyarakat yang kurang beruntung ya. Ya agaknya kita galang sumber daya dari instansi yang lain itu. Itu program beda rumah atau apa tuh Pak? Ya semacam itu rumah ya. Rumah tidak layak huni menjadi layak huni lah. Ya tidak bisa memperluas, tetapi paling tidak nyaman ditinggali oleh masyarakat yang kurang beruntung tersebut, seperti itu. Kita laksanakan terus. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain ya seperti karya bakti, ya. Kemudian yang berkaitan dengan lingkungan tadi Bapak sudah sebutkan kan, bagaimana kita ini di wilayah yang banyak turisnya, banyak daerah wisatanya, ya kita jangan abaikan lingkungan kita. Tanam, saya ajak dengan bersama-sama dengan rekan-rekan penyelam terumbu karang, ya kan. Kemudian di Rinjani juga kita kampanye kebersihan. Nanti kita akan tempatkan tempat sampah yang banyak di sana. Nah, banyaklah seperti itu. Intinya bagaimana membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Nah, itu kegiatan kan dilaksanakan terus-menerus, ya kan? Terus-menerus di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Korem 1622 waktu dalam ini Nusa Tenggara Barat, baik Lombok maupun Sumbawa. Sehingga keberadaan dari Babinsa, dari Dan Ramil, ya kan, yang langsung tuh, karena yang langsung bersentuhan kan adalah Babinsa dengan Dan Ramil, ya kan, sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih mendapatkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Ya. Karena apa ya? Kalau dulu itu kan Babinsa itu, minta maaf, di zaman lampau padahal saya masih awal-awal wartawan tuh orang pikir Babinsa itu apa, jadi apa lah. Tapi hari ini dia justru menjadi apa namanya, kehadiran TNI yang paling dekat dengan masyarakat Babinsa dan ya. Mereka itu kira-kira ada brief khusus atau apa Pak Danan itu secara rutin? Ya. Kalau para Babinsa dan Ramil ini. Program itu tentunya ada bottom up, ada top down ya kan? Tentunya dengan levelitas kegiatan yang dilaksanakan. Secara rutin Babinsa itu akan berinteraksi dengan masyarakat di desanya. Namanya Babinsa Bintara Pembina Desa. Namun karena keterbatasan personel juga, ada juga satu Babinsa yang memiliki tanggung jawab merangkap beberapa desa. Itu tiap hari memang dia tugasnya ya keliling monitoring wilayah, bagaimana ya kalau tugasnya dia tuh di teritorial, bagaimana pencatatan data teritorial, mencakup geografi dan kondisi sosialnya, seperti itu. Itu akan dia monitor terus. Karena memang kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial ini sangat kita perlukan untuk penyiapan pertahanan secara dini itu tadi. Nah, selain pencatatan seperti itu, pasti tentunya dia akan berinteraksi dengan masyarakat, minimal kepala desa. Lebih banyak juga dengan masyarakat. Seperti itu kan. Ada ikatan psikologis, ya kan, kebatinan. Dia warga di sana juga kan, warga di sana juga kan. Nah, kadang informasi yang didapat juga terkait dengan masyarakat di desa itu sebenarnya apa yang diperlukan. Apa yang menjadi kesulitan masyarakat, itulah yang dikatakan semacam mapping sosial lah, seperti itu. Mungkin tiap-tiap wilayah bisa berbeda-beda. Tentu ya. Di sini masalahnya masalah pertanian, di sini masalah perkebunan, di sini masalah lingkungan apa segala macam. Nah, nanti kan itu di lingkup atau di level Koramil ada namanya ketatalaksanaan Binter. Nah, itulah Dan Ramil seperti itu. Nanti di situ dilaporkan lagi Kodim merambut lagi menjadi program pembinaan teritorial. Nah, kalau di Korem sudah agak strategis ya, yang tinggi ya. Levelnya yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itulah kegiatannya. Kemudian tadi Pak Danan singgung soal kebersihan Rinjani tadi. Saya tadi ini karena memang ya salah satu ikon Nusa Tenggara Barat sebelum Mandalika ini kan Rinjani Pak Danan. Itu gunung yang saya kira sangat indah, sangat luar biasa. Betul. Dan memang sampah itu memang menjadi satu persoalan krusial di sana. Jadi kira-kira bisa dielaborasi lagi. Ini apa yang mau akan dilakukan tentang sampah kotak-kotak sampah tadi itu?
saat ini dari Taman Nasional Gunung Gunung Rinjani Rinjani. Ya. sudah melakukan upaya-upaya, Ya. sudah melakukan upaya-upaya, ya seperti misalnya setiap pendaki yang akan ke Gunung Rinjani itu dicek apa saja yang dibawa. Ya. Kemudian nanti setelah kembali juga akan dicek mana sampah tadi yang sudah dibawa seperti itu. Nah, tapi ya kembali lagi kepada kesadaran. Kesadaran Itu yang perlu kita perilaku gugah kebiasaan di orang. masyarakat, ya kan, jangan sampai kita terutama ini Pak, littering Iya. itu apa? Iya. Buang puntung Puntung rokok rokok sembarangan itu, ya. gitu kan. Kemudian ada sampah-sampah baik yang organik maupun organik yang tidak terurai ini kan Iya. yang bahaya. Plastik. Saya sendiri ya terus terang baru sekali kemarin naik ke Gunung Rinjani, sudah begitu terpesonanya dengan Alam. alamnya di sana. Bagaimana di sana itu sungguh memikat hati kan. Ya, ya. Terbayar lah walaupun kita bersusah payah capeknya sampai Ya, ya. 1 minggu ya kan. Tapi terbayar di puncak itu dengan keindahan. Tanggal berapa itu padahal? Aduh saya lupa ya, 2 minggu yang lalu lah ya. Juli ya, Agustus berarti ya. Agustus ya. Sudah Agustus waktu itu. Sudah Agustus ke sana. Nah, mungkin ke depan kita perlu pikirkan bagaimana kalau misalnya kita simpan atau kita tempatkan tempat pembuangan sampah ya. gitu kan. Tapi kita kan harus pikirkan bagaimana sampah itu nanti diambilnya lagi ya. untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir apa bagaimana seperti itu kan. Nah, itu yang mungkin akan kita diskusikan lagi dengan pihak terkait di sini. Dalam hal ini ada Taman Nasional ya kan. Tapi yang lebih penting itu bagaimana tuh kita mungkin pada kesempatan juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat, terutama komunitas pendaki ya, untuk sama-sama kita berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam di Taman Nasional Gunung Rinjani. Ya, karena kadang kita nggak ingat tuh, yang paling banyak itu aja. Makanya sepanjang jalan tuh saya dengan Dandim dengan yang lain, tolong kalau ngerokok silakan rokok, tapi jangan buang puntung sembarangan. Ya. Kalau sampah yang lain kan agak kelihatan lah. Toh ininya tuh kecil ini. Tapi kalau misalnya 1 hari saja ada 300 pendaki, katakanlah 1 hari atau 2 hari dia habis 1 bungkus, berapa di sana tuh puntung rokok? Aduh, ya. Padahal kemarin sempat ke danau juga. Ke danau belum? Oh belum. Yang berikutnya lah. Berikutnya ya. Pegelnya belum hilang. Itu gunung api tertinggi nomor 2 di Indonesia padahal. Hampir 3,8, 3.800, 3,7. 3.726 ya. Tinggi sekali. Tapi puas padahal ini. Puas. Kalau selama ini mungkin cuma lihat dari udara atau apa ya, akhirnya nyampe juga ke sana. Tambora padahal itu mesti dicoba juga tuh di Sumbawa. Tapi relatif lebih mudah ya, karena bisa pakai kendaraan. Iya. Dia lebih, katanya di sana tuh ada kendaraan yang khusus bisa sampai ke ini, karena dia lebih landai. Baik Pak Dan, ini kan kita dalam waktu dekat ini ya kurang lebih 3 sebulan lagi lah dari sekarang itu ada event MotoGP nih Pak Dan. Jadi ini Pak Dan bertugas di NTB, ini daerah yang kalau Pak Zul yang baru yang dia 2 minggu lagi akan mengakhiri masa jabatan, Pak Gubernur ini kan selalu mengkampanyekan ini. NTB itu menjadi sport tourism. Jadi sini tuh jualannya itu sport ya, dan banyak sekali event internasional di sini. Tentu mungkin ini tidak kaitan langsung dengan tugas TNI, tapi kan tetaplah dalam konteks Kamtipmas macam-macam keamanan ini kan tentu peran-peran TNI juga besar. Ini dan Pak Dandim di sini ini langsung dapat tugas besar ini event internasional ini. Ya. Ini apa ada persiapan khusus atau apa Pak Dandim? Ya persiapan khusus pasti ya ada ya. Karena event ini adalah event internasional. Iya. Nah, nanti mungkin kalau kita mengacu ke penyelenggaraan sebelumnya berapa ratus ribu yang akan menjadi audiens dalam menyaksikan MotoGP itu. Ya. Pengamanan tentunya sudah direncanakan dan disiapkan oleh kepolisian. Ya. Yang bertanggung jawab dalamnya adalah Polda NTB. Kemarin juga dari Polda sudah menyurat ke Kodam 9 Dayana untuk meminta perbantuan personil untuk di BKO-kan ke Polda NTB. Dalam membantu BK Polri untuk melaksanakan pengamanan MotoGP tersebut. Ya tentu itu nanti akan kita dukung. Di luar itu pun ya kita sampai dengan tidak sekarang, sebelumnya pun kita sudah selalu mau melakukan monitoring ya. Kerawanan apa, potensi
potensi apa yang akan membahayakan terhadap penyelenggaraan dari event internasional tersebut. Ya. Bisa saja dari bidang keamanan, Ya. ya. Tapi kita juga antisipasi, makanya nanti tadi saya sudah koordinasikan, dirapatkan juga di Korem ya kan, bahwa salah satu ancaman juga kemungkinan adanya bencana alam. Kita tidak tahu Iya, betul, kapan betul sekali, terjadinya ya. bencana alam. Ya, kemarin saya baca, saya teringat di NTB ini bulan Agustus terjadi 490 kali gempa bumi tercatat. Ya, tercatat. Ya, walaupun yang terasa katanya hanya 9 kali ya, gitu. Tidak kita harapkan, tetapi antisipasi itu harus kita lakukan. Ya. Bagaimana apabila terjadi ancaman dari bencana alam. Bayangkan nanti kalau di Mandalika itu banyak seperti itu, kemudian kita tidak siapkan menghadapi kontingensi bencana ini. Jadi nanti mungkin dari Polri akan fokus di pengamanan secara Kamtibmasnya. Nanti di Korem selain membantu Wilayah Kamtibmas, kita juga akan fokus di bagaimana antisipasi apabila terjadi bencana alam seperti itu. Itu BKO berapa banyak dari Kodam? Dari Kodam kemarin yang diminta oleh Polda itu ada 100 orang. 100 orang, ya. Ya, karena memang dari prediksi itu penonton kali ini memang akan lebih banyak. Lebih banyak, mungkin bisa mencapai angka di atas 70-80 ribu lebih mungkin mencapai 100. Karena tahun lalu aja kita sudah sampai di angka itu. Jadi kita lebih, apalagi ini pas musim panas, jadi orang suasana panas itu kan enak. Ya. Kalau yang pertama itu Maret itu hujan, sempat hujan-hujan ya, makanya si Rara lalu terkenal itu Pak Danem. Tapi sekarang enak di bulan Oktober. Ya. Kemudian Pak Danem, ini ya sekarang kata Pak Presiden itu sudah mulai agak suam-suam kuku ini karena tahun politik juga Pak Danem ya. Ya. Ini tentu di wilayah seperti ini tugas kalau macam tetap macam-macam lah saya kira yang dilakukan. Mungkin Pak Danem bisa berbagi juga dengan Tribuners ini. Berbagi sekaligus bisa mengimbau atau mengajak, karena ya terus terang ini dinamika politik ini apalagi banyak kejutan nih Pak Danem. Politik kita ya koalisi-koalisi ini banyak kejutan dan membuat ya suasana riuh juga di tengah masyarakat. Ini kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan Pak Danem? Ya pastinya ya TNI juga walaupun kita tidak memilih dalam pelaksanaan, tapi sama dengan harapan semua masyarakat NTB, masyarakat Indonesia. Kita ingin pemilu, pilkada, pesta demokrasi ini menghasilkan pimpinan-pimpinan kita yang akan memimpin kita beberapa tahun ke depan yang terbaik, yang akan dipilih oleh masyarakat. Sehingga penyelenggaraan dari pesta demokrasi ini memerlukan situasi yang kondusif, ya kan, keamanan dan kerawanan. Kalau misalnya kita bicara kerawanan, pasti semuanya juga bisa menyebutkan ada kerawanan, misalnya yang sering didengungkan ya kan, masalah logistik pemilu, ya kan, money politik misalnya kan, kemudian partisipasi dari masyarakat itu sendiri ya kan, kita tercatat sekitar 3.500.000 DPT di NTB ini. Jadi harapkan 3 juta itu yang memilih, itulah yang memilih semua. Kita akan menghasilkan atau memilih pemimpin yang kredibel, yang benar-benar dipilih oleh seluruh rakyat, bukan hanya sebagian aja seperti itu kan. Ya kerawanan itu tentunya kita harus antisipasi ya. Saat ini yang kami lakukan dari TNI tentunya menjaga atau menciptakan situasi yang kondusif. Jangan sampai nanti ada permasalahan-permasalahan sosial yang berujung konflik sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan pemilu juga. Kemudian yang selalu saya tekankan, karena itu memang sudah diwanti-wanti, ditekankan dari mulai pucuk pimpinan Panglima TNI, kemudian Kasat juga, dari kemarin juga Pangdam kemari menyampaikan tentang netralitas TNI, bahwa TNI itu tidak mempunyai hak pilih, tidak mendukung salah satu parpol atau kontestan di pemilu atau pilkada, tidak menyampaikan pendapat atau arahan atau opini-opini yang mengarahkan ke salah satu peserta, kemudian tidak boleh juga mengizinkan atau membiarkan fasilitas yang dimiliki untuk dimanfaatkan oleh kontestan tersebut. Dan yang pasti apabila itu terjadi,
tidak kita harapkan. Tapi kalau misalnya masih ada, perintahnya sudah jelas, tindak tegas. Iya, tegas ya. Nah, untuk itu juga pada kesempatan ini saya sebagai Komandan Korem minta kepada masyarakat untuk menjaga kami nih. Iya, menjaga TNI ya. Supaya kami bisa tetap tegak melaksanakan tugas sesuai bidangnya, mengamankan pesta demokrasi. Jadi janganlah kami diajak-ajak ke ranah-ranah yang bukan wilayah kami. Ya. Jadi ingat Tribuners, ini pesan Pak Danrem ini, kita menjaga TNI, ini luar biasa loh TNI itu. Jadi kita jangan sampai mengajak-ngajak nih, jadi jangan sampai bawa-bawa TNI ke ranah politik praktis. Dan selain tadi tentu sikap tegas pada, tapi mungkin tentu dengan seluruh satuan, dengan prajurit pasti konsolidasi tetap akan terus jalan pada, karena ya memang ngomong soal netralitas ini kan kadang-kadang di lapangan dalam praktek segala macam bisa saja terjadi hal-hal yang tidak dibayangkan. Tapi kalau di NTB sih terus terang sejauh amatan kami media pada di sini sih selama ini jalan sih baiklah masyarakat. Kalaupun ada sedikit ini biasa itu dinamika yang terjadi. Tapi kira-kira dari potensi-potensi kerawanan yang memang kiranya cukup di sini itu apa sih Pak Danrem ya kira-kira di NTB ini? Ya kalau misalnya yang terkait dengan keamanan. Keamanan ya. Memang di beberapa wilayah kita ketahui lah. Kadang kalau kita sampaikan ada excuse atau ada kita biasalah. Udah biasa itu. Udah biasa sudah ya. terjadi kayak gitu. Ya. Tapi karena itu harus kita cermati, jangan sampai sebenarnya seperti itu. Masalahnya mungkin hanya senggolan di jalan. Ya. Masalahnya mungkin hanya pelotot-pelototan. Pemudanya misalnya cemburu karena ada pacaran ya. Tapi hal tersebut bisa menjadi ada juga yang kalau yang sangat agak sensitif ya kan, isu sara antara agama tertentu dengan agama tertentu misalnya kan. Ada juga isu-isu yang sifatnya sosial masyarakat lah, terkait dengan kebijakan, terkait dengan intinya memang diperlukan pendekatan-pendekatan untuk memberikan, ayolah kita jagalah, nggak usahlah permasalahan-permasalahan yang mohon maaf nggak penting menjadi besar, berkembang sehingga ada permasalahan yang harus kita jaga penting ini nggak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah kita hindarilah. Beberapa waktu yang lalu adalah antara kampung ini sama kampung ini antara kelompok ini sama kelompok ini, antara kelompok-kelompok ini dengan menentang kebijakan dari pemerintah seperti itu. Itu bukannya tidak penting, tapi selama kita bisa duduk bareng, ngobrol santai, berpikir jernih, ya udah kita duduk bareng aja lah bagaimana kita menginginkan hal-hal yang lebih baik ke depan, tidak dengan cara-cara yang tidak produktif. Jadi menghindar lah. Memang kadang-kadang itu masalah sosial itu kadang dari hal yang kelihatan sepele pada namanya, yaitu karena mungkin lagi balap-balapan atau akhirnya muncul hal seperti itu. Bisa jadi dari pacaran masalah ini seperti ini. Jadi memang semua itu dicermati. Tapi menurut Pak Danrem masyarakat kita ini, karena kita kan bukan baru sekali ada pemilu masyarakat kita rasanya dari tahun ke tahun makin dewasa Pak Danrem rasanya. Betul, pasti. Jadi kalau dulu awal kita pilkada pertama yang serentak atau pemilu serentak itu kayak ada geger budaya begitu, geger ini tapi kan hari-hari ini sudah semakin lebih wise, lebih bijak lah seperti itu. Pak Danrem kan juga saya lihat suka sekali terhadap olahraga. Kemarin waktu Tribun juga beritakan itu bikin kejuaraan tenis segala macam. Pak Danrem sendiri itu memang olahraga apa saja yang paling digemari Pak Danrem? Apa? Sebenarnya kalau saya olahraga yang digemari semuanya gemar. Gemar ya? Ya secara umum senang saya olahraga itu. Cuman karena banyak kadang saya di Korem pun dengan perwira-perwira itu bingung, ini Danrem ini olahraganya apa benar. Kadang hari ini sepeda, besoknya jogging-jogging. Ganti-ganti. Nanti nongkrong di kolam renang, berenang. Ke laut sedikit nyelam. Ada undangan hari Sabtu main golf juga itu kan. Ya semuanya senang lah, suka. Artinya
kita kan hidup itu harus dinamis. Iya, iya. Jangan karenanya di kantor terus atau hanya jalan. Diajak kerja, nyanyi juga Pak ya. Nyanyi apalagi Pak, wah itu olahraga yang paling menyenangkan. Menyenangkan, iya, iya. Seperti itu olahraganya. Kebetulan yang saya ketahui dan ada masukan juga dari masyarakat ya, bahwa NTB ini selain merupakan wilayah yang sangat potensial sehingga kita sebut sebagai wilayah dengan keunggulan di sport tourism. Ya, tetapi NTB juga merupakan wilayah yang bisa melahirkan atlet-atlet yang banyak bisa berprestasi. Ya, kemudian antusiasme masyarakat terhadap olahraga juga cukup tinggi. Ya, saya kemarin memang ya itu tadinya hanya dari mulai kita main-main tenis biasa, ayo kita bikin ternyata di luar dugaan sampai 30 ramai tim yang mendaftar. Ya sudah kita agak besarkan sedikit seperti itu. Nah ini yang saya diberikan masukan kan beberapa waktu ke depan nanti liga berapa ya, Liga Voli itu ya akan main di Lombok juga di NTB. Ya sudah sebagai pemanasan kita bikinlah, kalau judul dan rem itu kan dibikin-bikin saja gitu. Tapi bagaimana kita ya sekaligus pemanasan bukan hanya pemainnya saja, tetapi penyelenggaranya nih, panitia-panitianya menghadapi event yang lebih besar. Ya udah bikin, saya juga senang. Selain itu juga, ya diprediksi nanti kan hari Minggu saya akan buka turnamen voli. Minggu ini Pak? Minggu malam. Oh, Minggu malam di Lombok Tengah nanti. Iya. Itu ada 12 klub, memang klub juga kita ini ya, kita dari berapa yang daftar itu kita ukurlah memang kemampuannya cukup signifikan, sehingga karena dari Bali, dari Jawa juga ada yang ikut. Dari luar juga ikut. Ya. Nanti setiap malam itu Pak, setiap malam di apa itu lapangannya namanya itu? Bukan di apa Kodim, bukan di masyarakat ya. Biar ramai nanti tiap malam, terutama yang di Lombok Tengah biar nonton voli itu. Iya, jadi Pak Danung punya ini semua. Memang suka sekali olahraga, bisa semua. Apalagi kalau kita ke Sumbawa, wah itu udah mulai. Sampai kapan Pak tinju? Nah, ini taekwondo lagi kapan Pak? Taekwondo ya satu-satu ya, jangan satu-satu. Nanti kita tinju juga sudah ini pada mulai apa namanya? Di sini kan juga sebetulnya padahal selain tadi itu, di sini kami kebetulan baru sebulan yang lalu bikin pencak silat. Ramai Pak Dandan. Makanya. Wah, gila itu. 1.000 lebih kemarin tuh di Gor Turida, kami bikin seminggu. Luar biasa serunya, dari semua kabupaten kota. Luar biasa itu. Dan mereka itu bawa sama orang tuanya, anaknya, itu udah kayak pasar malam itu Gor itu Pak Dandan. Jadi memang apa namanya, antusiasme orang berolahraga tuh bagus sekali. Jadi kalau saya kira Pak Dandan masuk di olahraga nih memang udah tepat itu, karena olahraga tuh lintas dia. Kita kalau sudah duduk ngomong olahraga udah nggak ada urusan macam-macam itu ya. Setelah itu juga kita sampaikan ke masyarakat kadang-kadang, bukan di NTB, tapi Indonesia secara umum, kalau sudah menonton olahraga ya kan, apalagi sepak bola. Wah udah. Ya kan, walaupun panas hati tidak boleh panas, harus tetap dingin gitu kan, seperti itu. Jangan sampai ada ini ramai. Jadi sebenarnya olahraga itu menyenangkan bagi yang melakukan olahraga maupun yang menyaksikan. Ya, kalau ya bukan kita sok-sok luar negeri, di Eropa di mana itu sudah menjadi hiburan keluarga yang sangat ekonomis. Jadi kita menonton bola kalau di Liga Eropa gitu kan, atau MLB baseball di Amerika itu dari mulai pemuda-pemudi yang pacaran, cewek cowok yang baru menikah bulan madu, opa oma yang lagi nostalgia, sampai keluarga besar yang mengisi liburannya, itu semuanya ada di stadion. Karena menyenangkan gitu, dengan environment, dengan lingkungannya, dengan bagaimana. Kita juga kalau misalnya kita mau menjadi wilayah sport tourism, ya kita harus bangun mindset seperti itu. Olahraga itu menyenangkan. Nah, saya mencoba untuk membuat beberapa event olahraga, ya ke depan pasti akan lebih banyak lagi. Nah, masih terkait itu Pak Dandan. Ini kan juga wisata kuat di sini. Di sini NTB ini tuh boleh dibilang paket lengkap nih.
lautnya ada, pantainya keren, ya gunungnya juga ya, juga air terjunnya juga bagus-bagus pada di sini. Artinya apa namanya komplit. Apalagi mau nyelam juga oke, segala macam oke ya. Tapi menurut Pak Danang apalah karena kira-kira ke depan ini yang dalam konteks pariwisata tadi yang perlu kita dorong itu apa saja sebenarnya? Sebenarnya bukan kata saya. Saya yakin pemerintah provinsi, karena saya juga akan sering bertemu dengan Forkopimda, Pak Gubernur, sudah menyiapkan dengan sangat-sangat baik. Jadi dengan event-event internasional khususnya, Pemprov, Pemda, didukung dengan semua elemen masyarakat lah, harus menyiapkan infrastruktur yang siap untuk menampung audiens dari event-event ini. Bagaimana mungkin akomodasinya, hotel-hotel, bagaimana infrastrukturnya, jalan, angkutan dan sebagainya, sampai listrik, rumah sakit dan sebagainya. Nah itu kan memang disiapkan untuk mengembangkan wilayah menjadi wilayah sport tourism itu tadi. Tetapi ya selain itu juga memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga memang tidak, ya kita baru nyambung kenapa kok sirkuit Mandalika itu dibangun di NTB ini seperti itu. Karena memang yang NTB ini disiapkan untuk menjadi sport tourism yang sangat kuat di wilayah Indonesia kan seperti itu. Untuk di level masyarakatnya bagaimana menurut Pak Darren? Kan masyarakat kita, pemerintah punya tugas tentu menyiapkan infrastruktur. Tapi di level masyarakatnya ini ya memang perlu upaya, perlu lompatan ya kan. Tidak semuanya bisa berjalan dengan mood, tetapi itu suatu keniscayaan yang harus kita lewati. Kalau misalnya wah kita tidak siap, wah kita belum berpengalaman, ya kan? Mungkin Bali sebelum populer dulu juga juga sama juga tertatih juga ya. Tetapi ketika kita bisa melewati handicap atau permasalahan itu, pasti kita akan cepat. Nah tinggal bagaimana kita mau atau tidak, mau cepat atau lambat, gitu, menyesuaikan, beradaptasi dengan karena semuanya pasti akan semakin berkembang dengan cepat. Sport tourism. Dan TNI pasti akan membackup ini semua. Kalau TNI yang terbaik untuk masyarakat pasti akan di backup. Baik, Pak Darren. Tribuners, ini sudah banyak hal ya saya kira yang disampaikan oleh Pak Darren. Pak Darren, silakan ini mau disampaikan sesuatu sebagai semacam penutup lah atau apa, tapi bukan penutup lah, tapi ajakan atau apa, karena kita akan menghadapi hari-hari ke depan dengan berbagai macam yang tadi kita ceritakan. Tentu tetap harus happy kan Pak Danam ya harus tetap happy, tetap senang, karena apa namanya, apapun soalnya misalnya karena tahun politik ataupun karena ini kan semua masih bisa diatasi. Silakan Pak Danam untuknya tahun ini kebetulan kita juga baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya. Jadi kita harus terus melaju untuk Indonesia maju. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat dimanapun, apapun profesinya, marilah kita berkontribusi untuk negara dan bangsa ini. Karena kita lahir dan kita besar dan kita sejahtera di tanah kita berada, sehingga kontribusi sekecil apapun dari masyarakat itulah yang akan kita rasakan ke depan untuk kebaikan kita semua. Jadi setitik atau secuil apapun kebaikan tentunya itu akan menjadi riak gelombang kebaikan yang lebih besar lagi. Terima kasih. Baik, Tribuners, perbincangan yang luar biasa dengan Pak Danrem, Brigjen TNI Agus Bakti. Beliau sudah memberikan banyak ini peneguhan tadi itu ya, kata kunci itu kita terus berbuat kebaikan untuk kita semua. Pak Danrem, terima kasih banyak sudah berbagi dengan Tribuners di sini. Ini tentu akan sangat bermanfaat untuk mereka, dan kapan saja Pak Danrem kalau ada kesempatan lagi mau menyampaikan hal yang ini, silakan. Studio tribunlombok.com selalu terbuka untuk Pak. Terima kasih banyak Pak Danrem. Terima kasih.